Desa Kembang Jati selalu punya suasana yang menenangkan bagi siapapun yang tinggal di sana. Jalanan kecilnya yang dipenuhi pepohonan rindang, suara ayam di pagi hari, dan angin sore yang selalu membawa aroma tanah basah membuat siapapun yang kembali ke desa itu merasa seperti pulang ke masa kecilnya. Namun, ada satu hal yang tak pernah berubah dari desa itu, kabar apapun, sekecil apapun, bisa menyebar begitu cepat seperti api yang mengenai daun kering. Dan hari itu, api kecil itu mulai menyala ketika warga mendengar kabar bahwa salah satu alumni terbaik SMK Kembang Jati, seorang pemuda bernama Raga, kembali ke desa setelah bertahun-tahun merantau ke kota. Buat warga lain, kabar itu biasa saja. Banyak juga anak muda yang pulang kampung setelah bekerja di luar kota. Tapi bagi Bu Maya, guru bahasa Indonesia yang rumah dinasnya tepat di samping sekolah, kabar itu seperti sesuatu yang datang dari masa yang sudah ia kubur dalam-dalam. Sore itu, saat sedang membereskan buku di ruang guru, Bu Maya mendengar dua guru muda bergosip soal kedatangan Raga. Suaranya pelan, tapi bagi telinga Bu Maya, kata-kata itu terdengar jelas seperti ucapan langsung di depan wajahnya. Raganya balik? Loh, kata salah satu guru perempuan sambil tersenyum kecil. Katanya mau bantu-bantu proyek desa. Pantesan kemarin lihat cowok ganteng naik motor hitam lewat depan sekolah. Guru satunya terkekeh. Iya, ya, Raga itu dulu murid favorit seangkatan, kan? Pinter, rajin, sopan. Bu Maya pasti bangga tuh. Bu Maya terdiam sejenak. Tangan yang memegang spidol bahkan terasa agak gemetar. Ia mencoba bersikap biasa, tapi hatinya seperti dipenuhi suara-suara masa lalu yang tiba-tiba muncul kembali setelah lama ia coba lupakan. Ia mengenal Raga bukan hanya sebagai murid, ada kedekatan lain yang dulu tidak pernah berani ia akui. Kedekatan yang terasa wajar saat itu, tapi juga penuh garis tipis yang tidak boleh dilewati. Saat bel pulang sekolah berbunyi, Bu Maya keluar dari ruang guru, berjalan pelan menuju rumah dinasnya. Rumah itu tidak terlalu besar, tapi cukup untuk satu orang. Dinding kayunya masih kokoh, meski beberapa bagian sudah mulai berubah warna karena usia. Langit sore tampak memerah, dan angin membawa daun-daun kering beterbangan di halaman kecil rumah dinas. Bu Maya berdiri sejenak di depan pintu rumahnya, memegang gagang pintu sambil menarik napas panjang. Ia tahu hidupnya tak lagi seperti dulu. Sekarang, ia adalah seorang perempuan yang menikah. Meski suaminya lebih sering berada di luar kota karena pekerjaan, rumah tangga mereka seperti rumah dinas itu. Berdiri, tetapi ada banyak bagian yang mulai retak. Setelah masuk ke dalam rumah, Bu Maya menyalakan lampu ruang tamu yang temaram. Saat itu, ia mencoba menenangkan pikirannya. Namun semakin ia mencoba tenang, semakin jelas bayangan Raga di kepalanya. Raga yang dulu sering berdiskusi dengannya tentang sastra, tentang mimpi, tentang masa depan. Raga yang selalu punya cara tersendiri untuk membuat siapapun merasa dihargai saat berbicara dengannya. Kenapa dia harus pulang sekarang? Gumam Bu Maya dalam hati. Ia berjalan ke dapur, membuat teh hangat untuk meredakan perasaan tidak enaknya. Tapi baru saja ia hendak duduk di kursi ruang tamu, terdengar ketukan pelan di pintu depan. Ketukan itu singkat, hampir seperti orang yang tidak yakin harus mengetuk atau tidak. Bu Maya menatap ke arah pintu dengan dahi berkerut. Siapa yang datang sore-sore begini? Dengan langkah hati-hati, ia mendekati pintu dan membuka sedikit. Dan di balik pintu, berdirilah seseorang yang membuat Bu Maya hampir menjatuhkan cangkirnya. Raga, pemuda itu berdiri sambil tersenyum. Wajahnya tampak lebih dewasa dari 7 tahun lalu. Namun ekspresi matanya tetap sama hangat, penuh rasa hormat, dan sedikit canggung. Bu, masih ingat saya? Suaranya pelan, tapi cukup membuat Bu Maya kehilangan kata-kata. Untuk beberapa detik, Bu Maya hanya bisa menatapnya. Bukan karena ia tidak mengenali wajah itu, tapi karena ia benar-benar tidak menyangka Raga berdiri di depan rumahnya. Di waktu senyap seperti itu, angin sore lewat di antara mereka, membawa bau hujan yang mulai turun di kejauhan. Raga, Bu Maya akhirnya bersuara. Raga tersenyum kecil, mengangguk. Iya, Bu, maaf tiba-tiba datang begini. Saya baru aja sampai desa tadi siang. Dan ya, saya kepikiran buat mampir. Bu Maya membuka pintu lebih lebar, sedikit kikuk tapi mencoba mempertahankan sopan santun. Masuk, Ga, sudah lama banget kamu gak kelihatan. Saya kira,
Kamu nggak akan balik ke sini lagi. Raga masuk perlahan, melepas sepatunya di depan pintu seperti kebiasaan lamanya. Saya juga kira gitu, Bu, tapi ya, hidup memang nggak bisa ditebak, ya. Bu Maya tersenyum tipis. Iya, benar. Keduanya duduk di ruang tamu. Ruangan itu sederhana, sofa tua, meja kayu kecil, rak buku berisi novel dan materi pembelajaran. Raga melihat sekeliling dan tersenyum. Gak ada yang berubah dari rumah ini ya, Bu? Ya begitulah, jawab Bu Maya sambil menuangkan teh. Saya juga jarang punya waktu buat renovasi. Lagian ya, sendiri juga. Raga menatapnya sejenak. Ada rasa iba yang terlihat jelas di matanya. Tapi ia tidak mengucapkan apapun. Ia tahu Bu Maya bukan tipe orang yang suka membahas hal-hal pribadi begitu saja. Jadi, kamu balik karena apa? Tanya Bu Maya akhirnya, mencoba mengalihkan suasana yang mulai terasa aneh. Raga mengambil napas pelan, lalu berkata, banyak, Bu. Salah satunya, saya pengen nyelesain beberapa hal yang dulu nggak sempat saya selesaikan. Kata-kata itu seperti anak panah yang langsung mengenai jantung Bu Maya. Ia tahu apa maksudnya, meski tidak diucapkan secara langsung. Keduanya paham ada sesuatu dari masa lalu yang belum pernah mereka bahas sampai tuntas. Sesuatu yang waktu itu mereka hindari karena tidak mau menciptakan masalah. Hal yang dulu itu, tanya Bu Maya hati-hati. Raga menatap matanya langsung. Iya, Bu. Keheningan panjang memenuhi ruangan. Jam dinding berdetak pelan. Dari luar terdengar suara anak-anak kecil bermain di kejauhan. Semua suara itu seperti memperlambat waktu. Bu Maya menunduk, memutar cangkir teh di tangannya tanpa sadar. Gak, itu semua sudah lama, kata Bu Maya akhirnya. Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Kamu sekarang sudah dewasa. Saya juga, sudah punya kehidupan sendiri. Raga tersenyum lembut. Saya tahu, Bu, dan saya nggak datang buat ngerusak apapun. Saya cuma pengen menepati janji. Bu Maya menghela napas panjang. Janji itu, janji yang dulu diucapkan dengan nada setengah bercanda, setengah serius, tapi ternyata melekat kuat di kepala Raga. Dulu, saat Raga lulus, mereka berbicara di ruang kelas yang sepi. Raga yang kala itu masih remaja mengungkapkan kekagumannya pada Bu Maya, bukan sebagai perempuan, tapi sebagai guru yang telah membuatnya melihat dunia dengan lebih luas. Bu Maya menanggapinya dengan bijak, tetapi ia juga merasa ada kedekatan emosional yang tumbuh tanpa sengaja. Suatu hari nanti, kalau kamu balik, kita selesaikan obrolan kita, kata Bu Maya waktu itu. Lebih sebagai penutup daripada janji sungguhan. Dan rupanya, Raga mengingat janji itu. Saya balik bukan cuma karena itu, Bu, lanjut Raga. Tapi, saya rasa saya harus menepatinya biar saya bisa melangkah ke depan. Bu Maya terdiam. Dalam hatinya muncul berbagai perasaan yang bercampur, terkejut, senang, gelisah, takut, dan entah apa lagi. Ia tidak pernah membayangkan kehidupan yang sudah dijalaninya akan kedatangan seseorang yang mampu mengusik perasaannya hanya dengan senyum sederhana. Matahari mulai tenggelam. Ruangan menjadi lebih gelap. Bu Maya bangkit, menyalakan lampu tambahan di pojok ruangan. Saat ia kembali duduk, ia melihat Raga memperhatikan gerak-geriknya. Kamu kenapa lihat begitu? Tanya Bu Maya, mencoba bercanda. Raga tertawa pelan. Nggak apa-apa, Bu, cuma rasanya kayak kembali ke masa sekolah dulu. Perkataan itu membuat Bu Maya tersenyum, sekaligus merasa perutnya sedikit mual karena gugup. Ia mencoba mengalihkan pembicaraan. Keluarga kamu gimana? Ga, masih di desa? Masih, Bu, saya tadi dari rumah. Mak seneng banget saya pulang, katanya. Rumah rasanya beda kalau saya ada. Bu Maya mengangguk, lega karena topik pembicaraan bergeser. Tapi di balik percakapan ringan itu, ada sesuatu yang menggantung sesuatu yang tidak bisa begitu saja diabaikan. Malam semakin larut. Jam sudah menunjukkan pukul 8 ketika Raga akhirnya berdiri. Sudah malam ya, Bu, saya pulang dulu. Mak pasti nunggu. Bu Maya mengantarnya sampai pintu. Angin malam dingin menerpa wajah mereka. Saat Raga hendak melangkah pergi, ia menoleh dan berkata pelan, Bu, makasih sudah nerima saya malam ini, dan saya serius soal janji itu. Bu Maya menelan ludah. Kita lihat nanti, ga? Raga tersenyum, mengangguk, lalu berjalan menggunakan motor hitam yang diparkir di depan rumah.
Suara motornya perlahan menjauh, meninggalkan Bumaya berdiri sendirian di depan rumah dinas dengan hati yang bergejolak. Ia menutup pintu dengan pelan, lalu bersandar di baliknya sambil memejamkan mata. Ia tahu benar bahwa kedatangan Raga bukan sekadar reuni biasa. Keduanya membawa cerita yang belum selesai. Dan tanpa disadari, saat lampu rumah dinas itu menyala sampai larut malam, ada sosok yang melihat dari kejauhan. Sosok yang matanya mencerminkan rasa penasaran dan mungkin sedikit iri. Kedatangan Raga sudah menjadi pembicaraan satu desa, dan itu baru permulaan.